Shalom, Bapak Ibu Sobat BSJD yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini saya Pendeta Jos Yapalda Bataha yang melayani di Cares GKI Raren Batua akan membawa kita dalam renungan pada hari ini. Firman Tuhan yang akan bersama kita baca sekaligus renungkan pada saat ini sesuai dengan penanggalan nas Almanak GKE, yaitu diambil dari kitab Rut pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-23. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan bahagian firman Tuhan ini, kita terlebih dahulu satu dalam doa. Kita memohon pimpinan kuasa Roh Kudus. Kita bersama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan-Mu yang boleh senantiasa Engkau anugerahkan dan karuniakan dalam kehidupan kami. Pada saat ini, kami akan bersama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh memahami dan mengerti akan firman-Mu pada saat ini. Oleh dan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Amin. Kitab Rut pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-23, yang akan saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan di bawah perikop Rut bertemu dengan Boas. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya, dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya, supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia, maka ia memungut di ladang sampai petang. Lalu ia mengirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Diangkatnya lah itu, lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu, dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya sisa yang ada setelah kenyang itu, maka berkatalah mertuanya kepadanya, di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu. Lalu diceritakannya lah kepada mertuanya itu pada siapa ia bekerja. Katanya, nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Lagi kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita, dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Lalu kata Rut perempuan Moab itu, lagi pula ia berkata kepadaku, tetaplah dekat pengerja-pengerjaku sampai mereka menyelesaikan seluruh penyabitan ladangku. Lalu berkatalah Naomi kepada Rut menantunya itu, ya anakku, sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pengerja-pengerjanya perempuan, supaya engkau jangan disusahi orang di ladang lain. Demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir. Dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Bapak Ibu, saudara-saudari, sobat BSJD yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kisah Rut yang disampaikan dalam teks kita pada saat ini merupakan sebuah cerita yang indah tentang iman, kesetiaan, dan bagaimana sikap seseorang dalam merespon apapun yang dialami dan dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Di mana jika kita boleh melihat dan memperhatikan dalam teks firman Tuhan bagi kita pada saat ini secara khusus di dalam pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-23 ini yang menceritakan tentang bagaimana cara dan sikap hidup yang diperlihatkan oleh Rut pada saat itu terhadap mertuanya Naomi. Di mana kita ketahui bersama bahwa Rut dan Naomi ketika mereka kembali dari tanah Moab menuju ke Bethlehem,
mereka berada pada situasi, kondisi, dan keadaan kehidupan yang sangat sulit. Tetapi keadaan dan kondisi kehidupan yang dialami oleh Ruth dan Naomi pada saat itu secara khusus. Bagi Ruth, ia tidak pasrah dan menyerah terhadap keadaan dan kondisi kehidupan. Di mana di sini kita boleh melihat bagaimana Ruth dalam kapasitasnya sebagai sosok yang bertanggung jawab terhadap mertuanya, ia tetap setia, berkomitmen kepada mertuanya, dan ia melakukan apa yang bisa ia lakukan dengan baik. Dikatakan dalam teks kita pada saat ini bahwa bagaimana di situ Ruth, ia pagi-pagi benar melakukan apa yang bisa ia lakukan dan kerjakan. Di mana ia melakukan apa yang dapat ia lakukan untuk boleh mendatangkan, menghadirkan kesejahteraan bagi dirinya pun juga bagi mertuanya Naomi pada saat itu. Pada minggu ini kita bersama merayakan Hari Kesejahteraan Keluarga Gereja Kalimantan Evangelis. Berbicara tentang kesejahteraan, tentu kita semua berharap dan menginginkan yang namanya sebuah kesejahteraan dalam kehidupan kita. Kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Ruth dalam teks kita pada saat ini. Bagaimana di sini Ruth, ia boleh memiliki suatu hal yang membawa ia dapat membawa kesejahteraan bagi dirinya pun juga bagi Naomi mertuanya saat itu. Di mana kesetiaan dan komitmen Ruth pada saat terhadap mertuanya menjadi kunci bagi mereka untuk dapat tetap terus kuat menjalani kehidupan. Kebersamaan yang boleh terpancar dan terlihat di dalam kehidupan Ruth dan juga Naomi dalam teks kita pada saat ini menjadi sesuatu yang membawa kita sebagai orang yang percaya untuk dapat membangun kebersamaan dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Di mana kita boleh yakin dan percaya bahwa kebersamaan dalam sebuah keluarga itu akan membawa dampak yang luar biasa, yang tentunya itu boleh menghadirkan kesejahteraan dalam kehidupan keluarga. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Sobat BSJD, pada saat ini firman Tuhan bagi kita mengingatkan pula bahwa pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, itu ya dan amin. Tuhan memakai berbagai macam cara, bentuk untuk memberkati, untuk memelihara kita umatnya yang terus setia dan taat kepadanya. Kita boleh melihat bagaimana Ruth pada saat itu ia diberkati, ia boleh dipelihara oleh Tuhan atas komitmen dan kesetiaannya yang boleh ia tunjukkan dan ia perlihatkan. Pengabdiannya kepada orang yang dikasihi. Dan itu menjadi kekuatan, semangat, pengharapan bagi kita bersama sebagai orang yang percaya. Untuk boleh mengimani dan meyakini bahwa pemeliharaan Tuhan itu senantiasa tidak pernah berubah dalam kehidupan kita orang yang percaya dan berpengharapan kepadanya. Maka oleh sebab itu, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Sobat BSJD, mari pada saat ini sebagai orang yang percaya, kita boleh senantiasa terus mempercayakan kehidupan kita, menyerahkan segenap apa yang kita alami hadapi dalam kehidupan kita ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ketika kita telah berserah penuh kepada Tuhan dalam hidup ini, yakin dan percaya melalui cara yang luar biasa, Tuhan akan menyatakan segenap pemeliharaannya dalam kehidupan kita sehingga kita boleh menikmati kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Kita boleh mengalami kesejahteraan dalam hidup kita karena kita yakin dan percaya bahwa pemeliharaan Tuhan itu senantiasa membuat kita untuk dapat tetap terus menjalani kehidupan ini dengan penuh pengharapan. Kiranya firman Tuhan bagi kita pada saat ini boleh memberkati kita sekalian, boleh menyemangati kita dalam kita menjalani
melakukan setiap aktivitas keseharian kita apapun itu. Karena di balik setiap apa yang Tuhan perkenankan untuk kita lakukan, untuk kita kerjakan, disitulah pemeliharaan Tuhan boleh Ia nyatakan dan karuniakan dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya pada saat ini, dan biarlah kuasa Roh Kudus yang menyempurnakan firman-Nya dalam hidup kita masing-masing, sehingga kita tidak khawatir dalam menjalani hari-hari kehidupan kita, karena penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan senantiasa nyata dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Kita bersama-sama berdoa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena cinta kasih-Mu yang boleh Engkau nyatakan bagi kami. Firman-Mu pada saat ini boleh mengingatkan kami bersama, sekaligus boleh memberikan pengharapan bagi kami akan pemeliharaan dan penyertaan Tuhan yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Maka oleh sebab itu pada saat ini ya Tuhan, kiranya melalui kebenaran firman-Mu ini, kami boleh semakin dikuatkan, diteguhkan, sehingga kami boleh tetap terus menyandarkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan kuasa kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, oleh dan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan senantiasa bersyukur kepadamu. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.